Amazing grace, how sweet the sound. Sahabat-sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, masih dari lingkungan HKBP Jogja saya menyapa melalui renungan firman Tuhan. Firman Tuhan yang hendak kita renungkan yaitu dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 12, demikian firman-Nya. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Demikian firman Tuhan, dikatakan Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan dan memelihara firman-Nya. Sahabat-sahabat, saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, Elia sama seperti Henokh dan Tuhan Yesus Kristus. Mereka diangkat ke sorga di dalam keadaan masih hidup. Dan keberangkatan mereka melalui pengangkatan disaksikan oleh banyak orang. Elia, ia telah memilih dan menetapkan seorang murid bernama Elisa. Di zaman dahulu, guru yang menetapkan dan yang memilih muridnya. Dan murid akan memiliki tanggung jawab, yaitu tentang kesetiaan dan tanggung jawab memelihara, menjaga, merawat dan mewariskan kembali ajaran-ajaran sang guru. Murid adalah wajah sang guru, sehingga kemanapun murid pergi, orang akan melihat gurunya. Demikian kepada Elisa. Elia mewariskan kepada Elisa seluruh ajarannya, bahkan kuasanya diwariskan, sehingga Elisa memiliki tanggung jawab untuk terus-menerus mewakili Elia dan terus-menerus melanjutkan ajaran-ajaran Elia. Dan kita juga adalah murid-murid Kristus, karena Tuhan Yesus Kristus telah menetapkan dan memilih kita dari semula untuk diselamatkan. Dan kepada murid-murid dan orang percaya dipercayakan Kristus warisannya, agar terus kita jaga, pelihara dan beritakan. Ketika Yesus naik ke sorga, ia mempercayakan 3 warisan kepada murid-muridnya dan orang percaya. Yang pertama, ia mewariskan firman Tuhan tentang keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus telah menebus dunia ini dan telah memperdamaikan dunia ini dengan Allah. Yang kedua, kepada kita diwariskan yaitu Roh Kudus. Kepada dunia ini telah dicurahkan Roh Kudus, sehingga orang-orang percaya, orang-orang beriman mampu untuk setia kepada firman Allah dan kepada Yesus Kristus. Roh Kudus memberikan keberanian untuk bersaksi. Roh Kudus memberikan keberanian untuk setia, untuk mengikut Yesus. Roh Kudus memberikan kepada kita kemampuan untuk hidup jujur kepada Kristus, sehingga kita akan terus bisa berkarya karena Roh Allah akan berkarya. Dan yang ketiga, diwariskan yaitu dunia ini. Sebagaimana Yesus memerintahkan supaya kita memberitakan firman-Nya sampai ke ujung dunia, maka orang percaya dipercayakan Tuhan untuk turut serta di dalam merawat, memelihara dunia ini. Karena di dunia inilah kehadiran Allah dapat dinikmati. Di dunia inilah berkat-berkat Allah dapat dinikmati. Maka orang percaya bertanggung jawab untuk mewariskan dunia yang layak dihuni. Kita telah menyaksikan dampak-dampak eksplorasi alam yang begitu luar biasa, telah melahirkan bencana. Bahkan mungkin virus corona ini bagian dari reaksi alam terhadap eksplorasi yang diperbuat oleh umat manusia. Maka kita, murid-murid Kristus, punya tugas memelihara dunia ini. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita akan memasuki new era life pasca pandemi virus corona. Di new era life ini, gereja dan murid-murid Kristus diminta untuk menemukan cara untuk bersaksi, sehingga gereja dan murid-murid Kristus dapat dilihat dunia ini sebagai tubuh Kristus yang kelihatan, yang menyelamatkan, yang menebus, yang terus hidup di dalam kebersamaan dan mempraktekkan cinta kasih dan hidup yang jujur.
saudara-saudari, apakah yang hendak kita wariskan ke generasi-generasi berikutnya. Dan saya juga telah melihat bahwa banyak warisan-warisan yang dapat pudar. Memang sangat menyenangkan jika orang tua mewariskan harta yang banyak, membuat kegembiraan bagi anak-anaknya. Tetapi telah terbukti banyak perusahaan-perusahaan keluarga yang diwariskan runtuh, harta-harta yang diwariskan habis, bahkan menjadi sumber konflik dan ketegangan dalam keluarga. Maka yang perlu dan utama kita wariskan sekarang adalah firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk hidup dalam cinta kasih kepada Allah, hidup cinta kasih kepada sesama, dan hidup cinta kasih kepada alam ini. Selamat berkarya, selamat mewariskan. Tuhan Yesus memberkati.